Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, kita masih dalam suasana Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit dan Yesus telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan membawa kita semua kepada keselamatan. Setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Dan saya berharap kita semua umat beriman Kristiani yang percaya kepadanya tetap teguh dalam iman dan selalu percaya dan meyakini bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita semua. Dalam masa-masa Oktav Paskah ini ada satu hal yang saya renungkan dan bagi saya ini sangat luar biasa, yakni ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, kebetulan pada saat itu Thomas tidak hadir bersama-sama dengan para murid lainnya. Dan ketika Yesus selesai menampakkan diri dan pergi, Thomas datang dan berjumpa dengan para murid lainnya. Ketika itu para murid yang lain berkata kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Thomas bertolak belakang. Mereka mengharapkan Thomas percaya, tapi Thomas tidak percaya dan mengatakan kepada mereka begini, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangan yang ditusuk paku dan juga dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, perkataan Thomas ini membuat para murid akhirnya terdiam. Para murid yang lain terdiam dan tidak ada yang bereaksi dari apa yang dikatakan Thomas ini. Mereka semua terdiam dan tidak ada yang bisa memberikan komentar dan kesaksian bahwa apa yang mereka lihat itu benar-benar nyata, atau Yesus yang mereka lihat itu memang sudah bangkit dan hadir bersama-sama dengan mereka. Maka ya sudah, mereka terdiam dan mungkin saya merasa dalam hati mereka menunggu kesempatan yang tepat dan mereka berharap Yesus bisa menampakkan diri sekali lagi kepada mereka dan menunjukkan diri kepada Thomas supaya Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Penantian itu cukup lama karena dikatakan dalam kitab suci bahwa 8 hari kemudian Yesus kembali menampakkan diri kepada mereka dan di tempat yang sama. Kebetulan waktu itu Thomas hadir di situ, Thomas ada di situ. Dan inilah mungkin saat yang tepat, Yesus hadir bersama-sama dengan mereka dan menampakkan diri. Ketika menampakkan diri, Yesus berhadapan dengan Thomas. Thomas melihat Yesus dan Yesus melihat Thomas. Ketika itu Yesus berkata, Thomas, silahkan cucukkan jarimu ke dalam luka-lukaku dan ke dalam lambungku. Ketika itu Thomas menatapnya dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Saya punya bayangan waktu itu Thomas mungkin langsung menangis dan memeluk Yesus. Karena saking tidak percayanya dia, maka Yesus langsung menampakkan diri di hadapannya dan berkata demikian. Maka Thomas pun menyesal, menangis dan memeluk Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Thomas begini, Thomas, engkau melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Wow, luar biasa kata-kata dari Yesus ini. Saudara, saya dan Anda semua, tapi saya yakin kita semua mungkin belum melihat Yesus secara nyata dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kita yang selama ini dari kecil selalu diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru agama kita, dan semua orang yang percaya kepada Yesus mengajarkan kita bahwa Yesus inilah Sang Juru Selamat, Yesus yang membuat mujizat, Yesus yang telah wafat dan bangkit. Meskipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, tetapi karena dengan pengajaran-pengajaran tersebut, kita sendiri belajar dari kitab suci, akhirnya membuat kita percaya. Dan Yesus memuji kita semua karena kita sekalipun tidak melihat namun percaya. Yesus mengatakan, berbahagialah kita semua yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah iman yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh kita semua yang percaya kepada Yesus. Dan saya berharap iman yang telah kita pegang teguh ini, kita selalu
tetap mempertahankannya sampai kapanpun, bahkan sampai Yesus menjemput kita, bahkan sampai ajal datang menjemput kita. Sebab saya mau katakan kepada Anda semua bahwa kata-kata Yesus ini bukan kata-kata hampa, tetapi kata-kata atau sabda firman yang berisi perkataan hidup. Dan saya yakin kepada kita semua bahwa meskipun kita tidak melihat dia secara langsung, tetapi kita percaya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, kekal kebahagiaan yang sesungguhnya bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, tantangan iman zaman sekarang ini adalah bagaimana orang-orang harus percaya kepada Yesus meskipun tidak melihat. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, gereja-gereja yang dulu penuh dengan orang, penuh dengan umat, datang beribadat bersama-sama di gereja, sekarang lambat laun menjadi kosong. Saya bukan mengatakan karena ini situasi corona lalu gereja menganjurkan atau pemerintah menganjurkan untuk beribadat di rumah. Tetapi coba lihat, kalau di Indonesia sendiri mungkin tidak semua, tapi kalau di Eropa, di negara-negara luar, itu banyak sekali gereja-gereja yang ditutup, biara-biara yang ditutup, karena banyak orang sudah lambat laun meninggalkan gereja atau meninggalkan Tuhan. Dan entah alasan apa sehingga mereka meninggalkan Tuhan, tetapi bagi saya mungkin mereka tidak lagi merasakan kasih, atau mungkin mereka tidak lagi merasakan bahwa Yesus benar-benar hadir dalam kehidupan kita meskipun secara langsung kita tidak melihatnya. Bahkan ada pengalaman di mana saya bertemu dengan seseorang, lalu dia mengatakan begini, saya mungkin akan seperti Thomas selama-lamanya. Kalau saya belum melihat Yesus secara langsung, maka saya tidak akan pergi ke gereja. Padahal orang itu adalah orang Kristen. Lalu saya mengatakan kepada dia begini, kalau Anda tidak pernah ke gereja, kalau Anda tidak pernah beribadat di gereja, maka Anda sampai mati pun Anda tidak akan pernah mengalami kasih Yesus. Saking jengkelnya saya mengatakan kepada dia seperti itu. Tetapi saya berharap semoga dia mendapat sentuhan kasih dari Allah. Misalnya dia mendapat kesaksian supaya dia percaya dan ke gereja. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa iman yang telah kita miliki ini, iman kepada Yesus ini, tolonglah kita pertahankan. Tolonglah kita tetap setia menjalankan iman tersebut. Jangan sampai kita meninggalkan iman kepada Yesus. Saya mau katakan kepada Anda semua, di mana lagi ada sosok orang seperti Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Yesus yang lahir ke dunia, Yesus yang wafat di kayu salib, Yesus yang bangkit, semuanya untuk kita manusia. Semuanya karena Dia mencintai kita manusia. Dan Dia mau supaya kita juga bisa merasakan kebahagiaan seperti apa yang Dia rasakan sekarang ini. Dia sudah bangkit dan menyediakan rumah, tempat kita semua untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Tempat di mana nanti kita akan bersama-sama tinggal memuji dan memuliakan Bapa di surga. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jangan sia-siakan iman yang sudah ditanamkan oleh keluarga kita, oleh orang tua kita sejak kecil, dan sampai besar ini kita sendiri yang belajar, yang berusaha mengetahui, berusaha memahami, dan akhirnya kita sendiri mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Berbahagialah kepada kita semua yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, tetap teguh dalam iman, percaya, ikut semua aturan ajaran yang dikeluarkan oleh gereja, ikut semua sabda Tuhan, ikut perintah-perintah Tuhan. Niscaya kita semua akan memperoleh berkat yang sungguh luar biasa oleh Tuhan. Berkat itu adalah berkat kebahagiaan kekal, berkat keselamatan kekal, dan berkat kehidupan kekal. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.